Jadi sebetulnya untuk sembuh dari anxiety itu ada dua guys. Satu psikoterapi, satunya lagi dengan bantuan obat. Halo guys, gue Rikubo di sini ya. Channel gue mengenai anxiety dan dyspepsia aja, yang lain gak ada. Oke. Kini banyak yang nanya mengenai relapse. Jadi gara-gara pandemi ini banyak orang yang udah sembuh anxiety, kini kumat lagi gitu ya. Kenapa begitu dan gimana cara menghandle-nya? Oke, pertama saya kasih tahu dulu ya, relapse itu apa ya. Relapse itu ketika kalian sudah sembuh selama kayak setahun atau kumat kembali. Tapi selama setahunan guys, bukan saya udah sebulan udah nggak ada apa-apa tiba-tiba kumat lagi, bukan. Kalau sebulan itu bukan relapse, sebulan itu namanya emang kamu belum sembuh aja, gitu ya. Terus kedua yang saya pengen kasih adalah ada dua sebetulnya yang mesti disembuhkan oleh gangguan oleh kita. Pertama dyspepsia, yaitu sensasi-sensasi yang banyak di tubuh. Kedua anxiety. Apa yang just lewat guys? Jadi kalau bagi yang 1 bulan terus relapse tuh berarti bukan relapse, itu namanya emang belum sembuh. Atau 2 bulan kumat lagi itu belum sembuh. Jadi kemungkinan bisa dibilang tuh sekitar 12 bulan lah mungkin gitu ya. Atau kita pukul rata lah setahun lah. Sembuh sama sekali nggak ada gangguan terus tiba-tiba kembali relapse. Jadi di tahun 2008 saya sempat sembuh. Ya, di 2008 saya pertama kali kena anxiety di 2008 di kantor. Saya minum obat psikiater doang. Saya nggak tahu apa tuh namanya psikoterapi ya. Jadi sebetulnya untuk sembuh dari anxiety itu ada dua guys. Satu psikoterapi, satunya lagi dengan bantuan obat. Cuman waktu itu saya nggak tahu ini penyakit apa. Saya nggak tahu psikoterapi itu apa. Saya cuma tahu ya udah gue ke psikiater. Dikasih obat, minum selama 1 tahun sembuh. Ya, minum selama 1 tahun sembuh. Habis itu 6 bulan kemudian ini untuk ngilangin kecanduannya akan si obat penenangnya itu. Jadi udah setahun itu sebetulnya sudah tidak ada masalah gitu. Terus untuk menghilangkan obat penenang karena nggak bisa langsung di-cut itu kita butuh 6 bulan lah baru sembuh. Jadi kayak misalnya tadinya tiap hari minum diganti 2 hari sekali atau dosisnya diturunin dulu pelan-pelan. Nah itu tergantung psikiaternya. Cuman dulu saya 6 bulan untuk ngilangin ngilangin kecanduannya. Istilahnya tapering off. Psikiater tahu lah tapering off. Oke, by the way balik lagi. Di 2008 sembuh pertama kali kumat berarti kan 2009 setengah lah ya. Saya udah sembuh. Kemudian 2010 semua everything fine, 2011 everything fine dan 2011 akhir saya kumat lagi anxiety dan itu 3 kali lipat lebih parah. Parah banget ya. Saya sampai keluar kantor. Jadi yang pertama kumat saya nggak keluar kantor, masih bisa keluar rumah segala macem. Yang kedua ini relapse ini bener-bener 3 kali lipat lebih parah. Ya, dan itu didukung, kalau saya perhatikan itu didukung oleh ada 3 masalah besar. Pekerjaan, uang, dan keluarga kalau nggak salah ya. Itulah ya, pokoknya ada 3 masalah besar. Oke, anyway 2011 kumat lagi, makin parah. Dan saya nggak ke psikiater. Karena nggak punya duit, karena saya keluar dari kantor. Jadi saking parahnya saya keluar dari kantor gitu. Saya memilih untuk di rumah aja. Karena saya kira saya mau mati waktu itu. Terus saya juga di sini ngerasa panas ya, dada saya panas sekali waktu itu. Saya nggak tahu kalau itu GERD. Jadi bener-bener apa ya, setahun itu saya nggak bisa keluar rumah dan saya banyak belajar sendiri ya tentang apa itu anxiety. Oh ternyata saya kena kecemasan. Oh ternyata saya terkena GERD. Ternyata saya terkena dyspepsia fungsional kayak gitu-gitu. Saya belajar sendiri dan akhirnya saya bisa berhasil keluar sembuh. Di situ di yang kedua itu saya belajar namanya psikoterapi, yaitu cara menyembuhkan anxiety melalui terapi-terapi psikologi gitu ya. Jadi saya belajar ilmu psikologi, saya tahu oh saya tuh ternyata orangnya tuh pencemas. Oh kalau saya cemas tuh gimana sih cara nge-handle-nya? Kalau saya panik tuh gimana? Kenapa saya panik? Kenapa saya kumat anxiety? Kenapa lambung saya kumat? Itu saya semua pelajarin. Saya pelajarin badan saya pelajarin semuanya gitu. Dan akhirnya saya bikin buku sampai YouTube kayak sekarang. Setelah saya belajar psikoterapi, saya jadi tahu apa yang terjadi di diri saya, kenapa saya punya emosi seperti ini, anxiety itu apa, gimana cara handle-nya, dan lain-lain. Dan saya sembuhnya dengan cara psikoterapi. Padahal anxiety saya termasuk anxiety berat, karena sama sekali saya tidak bisa bersosialisasi, keluar rumah aja nggak bisa, apalagi sosialisasi ya. Apalagi bekerja gitu. Jadi benar-benar disorder, sebenarnya berat itu, cuman saya bisa sembuh dengan psikoterapi aja.
dan vitamin deh istilahnya gitu, atau jaga makan gitu. Saya nggak ke psikiater sama sekali. Dan anyway di 2011 saya kumat, udah gitu sempat di 2016 saya ada masalah besar di keluarga, saya mungkin kembali relapse kali ya istilahnya. Cuman nggak gitu parah relapse-nya. Dan kayak cuman gitu doang sembuh. Kenapa? Karena saya psikoterapi tadi, karena saya udah tahu apa yang terjadi di diri saya. Kalau saya cemas, saya tahu, oh tinggal cemas ya, tinggal gini-gini aja, tinggal ngelakuin langkah ini aja. Ya, which is langkahnya 4P yang udah saya kasih tahu di YouTube dan di buku saya, dan di webinar. Langkahnya itu aja. Jadi begitu kumat, saya tahu gitu. Padahal 2016 itu saya punya masalah besar sekali ya. Ada kematian orang tua saya, terus ekonomi, terus satu lagi kehilangan anak. Itu kayak, wow gitu. Terus itu kumat lagi, cuman kayak, oh ini tinggal gini-gini aja nih, udah tinggal ngelakuin lagi, udah gitu sembuh lagi. Oke, jadi setelah saya tanya sama psikiater, ternyata benar, ternyata ada psikoterapi dan ada farmakoterapi. Farmako ini obat-obatan, ini psikoterapi. Psikoterapi untuk sekarang, untuk medisnya, kalau kamu mau sembuh secara medis, ya lewat psikolog ya. Kalau obat-obatan psikiater. Jadi ini dua orang beda nih ya, psikolog sama psikiater. Ya. Tapi kalau mau lewat seperti ngobrol-ngobrol, bisa sharing atau belajar sendiri, ini badan saya kenapa, ya kayak di YouTube aku yang aku ajarin, ini adalah bagian dari psikoterapi. Ini yang harus dijalanin sebetulnya. Jika kamu tidak kuat, baru minta bantuan psikiater. Contoh nggak kuatnya, contoh kamu termasuk anxiety berat. Atau kamu harus bekerja untuk menghidupi anak istri kamu. Nah itu kan kamu nggak bisa di rumah aja kan, kamu harus minta bantuan si psikiater agar memberi kamu obat, agar kamu bisa kerja, dan sembari kamu menjalani si psikoterapi. Oke, jadi jagoannya psikoterapi nih. Ini harus. Bahkan obat pun diberikan agar kamu bisa belajar psikoterapi. Cuman banyak banget orang yang saya lihat, baik dari grup Facebook ya, dari 2012 saya udah gabung di grup Facebook, 10 tahun yang lalu lah ya. Banyak orang yang tidak menjalankan psikoterapi. Mereka hanya minum obat doang, psikoterapinya nggak jalan. Alhasil mereka sudah tidak kumat lagi. Teman-teman saya yang dari 2012 nggak kumat lagi. Begitu kena COVID, sekarang kumat lagi anxiety-nya, bahkan lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena di saat kita sudah sembuh waktu itu ya, pakai obat, kita sama sekali nggak tahu tuh psikoterapi apa. Saya nggak tahu cara handle emosi saya, boro-boro lah, nggak tahu sama sekali. Dan saya nggak peduli lah. Saya nggak peduli yang begitulah. Saya tahu cuman, oh minum obatnya tiap hari, udah sembuh. Kenapa kumat? Karena di dalam alam bawah sadar kita itu masih ngerekam yang namanya anxiety. Tapi kita nggak sadar ya. Jadi, dan kita kayak nggak peduliin gitu, kita nggak mau belajar. Kita minum obat terus. Dan alhasil kita pikir udah sembuh dan ternyata datang lagi. Dan itu yang ngebuat begitu relapse itu sampai 3 kali lipat lebih parah. Gitu, karena kayak, wow lu datang lagi, gue kira udah sembuh gitu. Gue kira, wah ini mah perasaan gue yang dulu nih, sekarang mesti gimana, kok datang lagi. Dan itu bener-bener horor banget. Oke ya, jadi balik lagi untuk solusinya. Saran saya adalah mempelajari psikoterapi. Terserah mau pakai 4P cara saya, mau pakai psikolog, terserah mau kamu mau beli buku sendiri, buku psikologi, buku cognitive behavior therapy atau CBT, lakuin sendiri terserah. Atau kamu mau ngobrol sama Pak Haji, Pak Ustadz, terserah. Mau ngobrol sama orang bijak, terserah. Yang penting psikoterapi kamu jalanin. Kamu, seseorang harus mengenal dirinya, mentalnya, pikirannya, emosinya. Seseorang harus mengenal itu. Karena itu bagian dari tubuh kamu. Dan itu tidak bisa disembuhkan apa ya. Kayak pola pikir ya. Nggak ada obat yang bisa merubah pola pikir. Setuju kan? Pola sifat juga gitu. Nggak ada obat yang bisa merubah pola sifat. Yang bisa merubah pola pikir dan pola sifat hanya kamu. Ya. Jadi, balik lagi, psikoterapi harus jalan. Kalau saya lihat dari orang-orang dari 2016 saya mulai ngomong soal 3P awalnya, udah gitu di 2017 saya revisi menjadi 4P karena ada pola sifat di situ. Saya lihat dari situ orang-orang yang menjalani 4P mereka tidak relapse lagi. Mereka sudah bisa lebih mengontrol kecemasannya, ya. Dan kalaupun adalah di masa-masa di mana begitu COVID, mereka cuman, oh ya udah Rick, gue balik lagi kayak dulu nih, capek deh mesti ngulang lagi 4P-nya. Paling ngomong gitu. Terus gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa, gue juga biasa kok. Gue juga kalau kumat lagi, gue jaga pola makan lagi kok. Jaga pola makan lagi, pola hidup dijaga lagi, pola pikir dicek lagi ada yang belum dirubah atau enggak, atau yang mungkin sudah pernah dirubah, lalu karena kehidupan saya berubah lagi ke yang pola pikir lama. Dan sebetulnya pola sifat yang paling parah. Karena pola pikir akan susah berubah jika pola sifatnya tidak berubah. Contoh, kalau kamu
orangnya detail. Misalnya pola pikir kamu adalah pola pikir yang detail banget, kritis. Terus kamu punya sifat perfeksionis, itu udah gabungan tuh. Kalau perfeksionis nggak dihilangin, ini pola pikir nggak bisa hilang, ya. Jadi balik lagi 4P ada 4, yaitu langkah satu yang paling kamu harus jaga adalah pola makan. Yang kedua adalah pola hidup sehat. Yang ketiga pola pikir dirubah, dan keempat pola sifat. Untuk merubah pola makan dan pola hidup itu mah kayak suatu bulan nih semua sensasi sembuh lah. Semua sensasi hilang dalam sebulan atau 2 bulan paling lama, semua sensasi hilang. Banyak orang juga yang begitu sudah menyembuhkan sensasinya, padahal dia hanya menyembuhkan psikosomatik dan dispepsianya, mereka langsung udah cabut. Nggak mau belajar cara ngubah pola pikir, nggak mau belajar cara ngubah pola sifat, dan akhirnya kumat lagi. Gitu. Jadi bagi kamu guys ya yang udah ngejalanin 4P, cuman baru 2P-nya aja udah enakan nih, gue kayaknya udah nggak perlu. Balik lagi, ingat, ada pola pikir dan pola sifat yang harus kamu rubah. Jika itu tidak rubah, maka ada kemungkinan kamu akan relapse lagi. Oke, yang terakhir adalah saya mau ngasih tauin bahwa saya adalah pendiri Yayasan Anxiety Care Indonesia, dan kita tuh udah mempunyai grup WhatsApp di beberapa regional, ada 15 regional. Gunanya untuk apa, Rick? Nah, gunanya itu untuk ngebantu kamu untuk merubah pola pikir dan pola sifat. Sebetulnya itu gunanya. Bukan hanya untuk ngeluh-ngeluh ya. Jadi apa ya? Ada orang yang masih kejebak di keluhan kan. Ada orang yang, ini gue masih kumat ini, masih kumat ono. Gimana caranya? Ada yang kayak gitu. Nah, di grup Anxiety Care Indonesia yang kayak gitu-gitu tuh udah nggak dibahas lagi sebetulnya. Sebetulnya kita fokus ke merubah pola pikir dan pola sifat. Dan itu bisa makan waktu mungkin bulanan, mungkin tahunan. Karena tergantung, ada sifat orang yang bisa dirubah kan. Ada pola pikir orang yang udah kepala batu gitu. Nah, itunya makanya dibutuhkan support group gitu. Sedangkan kalau untuk sensasi, kamu bisa nonton juga di Facebook ya. Itu kalau kamu baca mah toxic gitu ya istilahnya. Banyak banget keluhan-keluhan dan mereka nggak tahu cara sembuhnya. Makanya untuk masuk grup Yayasan Anxiety Care Indonesia, diwajibkan untuk ikut webinar dulu, webinar basic yang selalu aku adakan di awal bulan. Untuk bulan Agustus ini belum, mungkin sekitar tanggal belasan ya. Untuk biasanya sih di antara tanggal 1 sampai 10 kita udah mengadakan webinar basic gitu guys ya. Jadi ikut basic dulu agar keluhan-keluhan ini nggak ada. Keluhan-keluhan tadi sudah turun karena orang sudah tahu apa yang mesti dilakukan untuk nyembuhin sensasinya. Baru masuk ke grup untuk merubah pola pikir dan pola sifat, dan itu bisa berbulan-bulan. Kamu bisa berteman di sana karena misalnya ada Anxiety Care Jakarta. Kalau kamu tinggal di Jakarta, kamu masuk ke grup Anxiety Care Jakarta, di mana teman-teman kamu mungkin ada di situ semua. Di mana kalau kamu misalnya pengen keluar rumah, kamu pengen pergi ke mall, kamu bisa pergi rame-rame gitu. Atau kamu mau punya teman sepedaan, ya kita bisa pergi rame-rame gitu. Dan kita apa ya, lebih tenang karena misalnya kamu dari Lebak Bulus pengen ke Pancoran, kamu tahu di Lebak Bulus ada teman kamu, di Pancoran ada teman kamu yang di grup itu. Jadi kayak lebih nyaman aja kemana-mana gitu. Dan kita butuh mereka juga butuh kita karena kita sama-sama penderita dan sama-sama ingin merubah pola pikir anxiety dan sifat-sifat anxiety begitu. Makanya tagline Anxiety Care Indonesia adalah We Survive Together gitu guys. Oke, gue dengan Erick Wibowo. Jangan lupa like and subscribe. See you next video. Thank you.